Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita akan bersama-sama melihat bagian kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-47. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 58, itu kita akan merenungkan bagian itu, tetapi saya akan membacakan bagi kita semua ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-47. Demikian firman Tuhan. Terdengarlah kepada orang perkataan yang diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukan kepada Saul. Dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud, serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan, dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuk Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, dan tombak, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Demikian yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan serta mau melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini adalah menang bersama Yesus. Berbicara tentang kemenangan, kata kemenangan adalah sebuah kalimat yang sangat amat didambakan oleh semua orang. Tua, muda, kecil, dan besar. Semua orang merindukan, semua orang memimpikan memperoleh yang namanya kemenangan. Kata ini menjadi pemantik yang memberikan rasa optimisme, memberikan semangat, memberikan harapan baru bagi setiap orang yang rindu untuk mewujud nyatakan di dalam kehidupan mereka. Namun kata kemenangan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hanyalah akan menjadi sebuah kata dan kalimat bila tidak diperjuangkan. Kata kemenangan ini hanyalah akan menjadi hayalan, hanyalah akan menjadi halusinasi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita tidak memperjuangkannya. Bulan yang lalu Bapak Presiden telah melepaskan tim dari Indonesia untuk bersama-sama mengikuti turnamen yang luar biasa yang sedang dan tengah berlangsung di Jepang, yaitu Olimpiade. Semua tim dari segala cabang olahraga memimpikan yang namanya kemenangan, tetapi mereka harus berjuang. Pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana agar saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, Bapak Ibu, supaya kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus yang harus saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita miliki adalah jangan berfokus kepada raksasa-raksasa yang ada di depanmu, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Sekali lagi, bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita bisa memenangkan segala sesuatu yang hari ini ada. Firman Tuhan berkata, janganlah berfokus kepada raksasa-raksasa yang saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian hadapi, tetapi berfokuslah kepada Tuhan. Dalam nats yang kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai dengan 58, secara khusus ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan kita melihat bagaimana ada seorang yang luar biasa, bangsa Israel berhadap-hadapan dengan orang Filistin. Mereka berhadap-hadapan satu dengan yang lain. Dan ada seorang raksasa yang bernama Goliat. Selama kurang lebih 40 hari, dia keluar dan dia menghujat, dia keluar dan dia memberikan intimidasi, dia memberikan teror, dia memberikan tekanan kepada pasukan Israel. Tekanan-tekanan yang begitu luar biasa membuat Israel tidak berdaya, membuat Israel kehilangan kekuatan, membuat Israel kehilangan jati dirinya. Tetapi dalam bagian ini, Israel kehilangan jati diri bukan karena raksasa-raksasa ini, tetapi karena mereka tidak berkonsentrasi fokus kepada Tuhan yang sudah memilih mereka, yang sudah memanggil mereka, yang sudah mengangkat derajat hidup mereka. Bangsa Israel adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan, adalah merupakan harta kesayangan Tuhan, adalah merupakan biji mata Tuhan. Tetapi ketika mereka diperhadapkan dengan seorang Goliat, mereka lupa bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Mereka lupa bagaimana pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam diri dan hidup mereka. Sehingga mereka dibuat tidak berdaya, mereka dibuat tidak bisa melakukan sesuatu pun. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pesan firman Tuhan bagi saya dan kita semua pada hari ini, ketika kita berfokus kepada masalah kita, kepada raksasa-raksasa apapun itu yang saat ini kita alami. Entah itu di dalam rumah tangga kita, entah itu di dalam pekerjaan kita,
Entah itu kita hari ini sedang di PHK, entah kita hari ini sedang mengalami sakit. Ketika kita berfokus kepada masalah, ketika kita berfokus kepada persoalan-persoalan yang hari ini kita alami, maka kita akan dibuat tidak berdaya, sama seperti bangsa Israel. Bukan karena Tuhan yang kita sembah, bukan karena Tuhan Yesus tidak mampu, bukan karena Tuhan Yesus tidak sanggup, bukan karena Tuhan Yesus nggak punya power, tetapi karena kita lebih berfokus kepada masalah. Itulah yang membuat kita mengalami kegagalan, mengalami yang namanya kemunduran, mengalami yang namanya kegoncangan, sehingga kita undur dari Tuhan. Jadi agar kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan bersama Yesus, Yesus telah mendedikasikan diri dan hidupnya mati berkorban bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia juga sudah memberikan otoritas bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melawan segala hal yang saat ini terjadi di dalam seluruh totalitas kehidupan kita. Tetapi ketika kita membiarkan diri kita diintervensi oleh masalah, diintervensi oleh raksasa-raksasa yang saat ini sedang menggeroti hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita menjadi orang-orang yang payah dan mudah untuk dikalahkan. Kunci kemenangan supaya kita tidak dikalahkan, janganlah berfokus kepada masalahmu. Janganlah berfokus kepada raksasa-raksasa yang saat ini mengintimidasi hidupmu, yang saat ini mungkin merendahkanmu, yang saat ini mungkin menghinamu, yang saat ini mungkin melecehkanmu, yang saat ini mungkin membuat engkau down. Tetapi bangkitlah dan berfokuslah kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana kemenangan demi kemenangan yang Dia sediakan bagi saya dan bagi kita semua. Beratnya pergumulan, beratnya persoalan, beratnya tantangan hidup telah membuat begitu banyak orang di luar sana hari ini mempertanyakan di mana kedaulatan Tuhan, di mana kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu ada di setiap waktu. Tuhan itu ada di setiap saat ketika kita berpaling kepada Tuhan. Bukan berpaling kepada masalah, bukan berpaling kepada persoalan, bukan berpaling kepada pergumulan. Lemahnya iman saya, lemahnya kekuatan saya, dan ketidakberdayaan kita bukan karena kurangnya kuat kuasa Tuhan, tetapi karena kita lebih berfokus kepada pergumulan dan persoalan hidup yang kita alami. Karena itu hari ini, agar kita memperoleh kemenangan, berfokuslah kepada Tuhan. Dan lihat, alami semua kuat kuasanya. Ketika kita membaca di dalam Markus pasal yang keempat, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-41 di sana, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Kristus, mereka bersama Yesus ada di atas perahu. Tetapi tiba-tiba ada angin ribut yang luar biasa menghantam kapal mereka, menghantam perahu mereka. Ada Yesus di sana, tetapi mereka membiarkan Yesus. Mereka lebih berfokus kepada masalah, mereka lebih berfokus kepada angin ribut, sehingga membiarkan Yesus tertidur. Sehingga kita lihat di dalam bacaan di dalam Markus pasal 4 ayat 31, Yesus mencelah mereka. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu, hai orang yang tidak beriman? Mengapa kamu orang yang tidak percaya? Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi Kristen tidak menjadi jaminan bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian kita terbebas dari yang namanya pergumulan, terbebas dari yang namanya persoalan. Ini penting bagi kita semua. Di dalam Markus pasal 4, di sana kita lihat bagaimana ada Yesus di sana Bapak Ibu. Tetapi karena mereka lebih berfokus kepada masalah mereka, pergumulan mereka, persoalan mereka, membuat mereka menjadi ciut, membuat nyali mereka, pengalaman mereka, membuat segala sesuatu menjadi tidak berarti. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah sekali-kali kita berfokus kepada masalah, pergumulan. Bila kita rindu memenangkan berbagai macam tantangan dan pergumulan hidup yang datang silih berganti di dalam diri dan hidup kita. Ketidakberdayaan bangsa Israel bukan karena Tuhan orang Israel tidak berdaya, tetapi mereka sendiri yang membuat diri mereka tidak berdaya, karena mereka berfokus kepada raksasa yang selalu senantiasa, kurang lebih Bapak Ibu 40 hari, raksasa ini keluar dan mengintimidasi mereka, meneror mereka, dan seterusnya. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang hari ini kita jalani, yang hari ini kita alami,
Ada begitu banyak orang hari ini panik, ada begitu banyak orang menjadi takut, ada begitu banyak orang menjadi cemas. Ada begitu banyak orang yang menjadi tawar hati. Sama seperti bagian firman Tuhan di ayat yang ke-11 dari bacaan yang kita baca, Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi, kita diingatkan bahwa tawar hati tidak menyelesaikan masalah kita. Kecemasan tidak pernah menyelesaikan masalah kita. Ketakutan tidak akan pernah menyelesaikan masalah yang kita alami dan kita hadapi. Tetapi sebaliknya akan membuat saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semakin tidak berdaya. Karena itu tanggalkan semua hal itu. Di ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Kecemasan adalah manusiawi. Ketakutan adalah manusiawi. Tetapi ketika kita berfokus kepada kecemasan, karena situasi-situasi yang kita alami dan kita hadapi, karena tantangan, karena rintangan, karena pergumulan yang kita alami, justru bukan menyelesaikan masalah, tetapi justru membawa kita kepada kehancuran. Dan inilah merupakan tipu daya dari kuasa iblis, kuasa kegelapan untuk menghancurkan kehidupan orang-orang percaya. Hidup kita ini adalah perjuangan. Kita sedang berjuang. Perjuangan kita, firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kita melawan penguasa-penguasa angkasa udara. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18 firman Tuhan berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau kemarin Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud melawan Goliat, mereka berhadap-hadapan. Ketika tombak lembing dari Goliat dilemparkan, Daud bisa silih. Daud bisa mengelak agar senjata dari Goliat tidak mengenainya. Tetapi di zaman sekarang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjuangan kita di dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18, perjuangan kita bukan melawan lagi hal-hal yang fisik. Ini hal-hal yang tidak kelihatan. Virus ini adalah merupakan suatu hal yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata jasmani saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu kita dituntut untuk betul-betul berserah hanya kepada Tuhan. Hari ini kalau kita mengalami COVID, hari ini juga firman Tuhan berkata, jangan berfokus kepada penyakit COVID yang hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Tetapi bangkitlah dari tidurmu dan fokuslah kepada Tuhan. Dialah dokter, dialah tabib yang ajaib. Dia sanggup menyembuhkan, dia sanggup memulihkan setiap sakit penyakit yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Mari, bangkitlah. Ada di sekeliling kita orang-orang yang mungkin berkata, kasihan. Ada di sekeliling kita yang mungkin berkata, menaruh prihatin, menaruh iba dan lain sebagainya. Terkadang saudara-saudara kita yang ada Bapak Ibu, itu bukan memberikan kekuatan, bukan memberikan dorongan, bukan memberikan semangat, tetapi mematahkan semangat kita. Nah, ketika kita tidak berespon dengan baik, ketika kita mata kita, fokus kita kepada rasa iba yang diberikan oleh teman-teman kita, justru itu memberikan kehancuran bagi kita. Sehingga membuat imun kita akan turun. Membuat segala sesuatu yang ada di dalam diri dan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu menjadi tidak terkendali. Sehingga virus itu makin menjalar, bukan disembuhkan. Satu-satunya cara yang harus kita lakukan, bangkit. Jangan berfokus kepada COVID. Berfokuslah kepada Tuhan dan melihat rencana Tuhan di balik masalah, di balik sakit penyakit, di balik pergumulan, di balik tantangan yang Bapak Ibu Saudara sekalian alami. Hanya ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang baru. Kita mendapatkan semangat yang baru. Kita mendapatkan harapan yang baru. Dan kita keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita lebih dari pemenang. Apapun yang hari ini terjadi, lebih dari pemenang. Segala sesuatu boleh berubah. Semua boleh berubah. Ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita mendapatkan yang namanya kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama supaya kita memperoleh kemenangan, sekali lagi janganlah berfokus kepada raksasa-raksasa yang ada di sekelilingmu, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Maka engkau akan mengalami kemenangan dan kelepasan serta kelegaan. Poin yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan seluruhan, ayat yang 31 sampai dengan ayat yang ke-41 di sana Bapak Ibu kita melihat bagaimana kakak-kakaknya memperlakukan Daud. Papanya menyuruhnya untuk mengantarkan bekal kepada kakak-kakaknya. Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kondisi keamanan kakak-kakaknya, apakah mereka selamat.
Begitu ketika Daud datang, dia mendengar bagaimana hinaan, olokan, ejekan yang disampaikan oleh Goliat. Semua barisan-barisan Israel menjadi takut, menjadi panik, dan seterusnya. Mereka takut dan lari. Ketika mereka digertak, bukan maju, tetapi justru sebaliknya mereka undur. Mereka mengurung diri dengan rasa takut yang begitu luar biasa. Raja Daud hadir di sana. Dia berdialog dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya juga justru merendahkannya. Justru tidak menganggapnya. Justru mencela dia. Kamu tinggalkan 2, 3, 4 ekor domba itu kepada siapa? Kami tahu apa maksudmu, apa niatmu. Tetapi kita lihat bagaimana Daud terus punya keyakinan, punya tekad. Tekadnya yang begitu luar biasa. Dia terus mencari tahu informasi. Karena dia melihat bagaimana Allah Israel dicemooh. Bagaimana Allah Israel tidak dianggap. Dan dia datang menghadap kepada Raja Saul. Ayat yang ke-32 dari bagian firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ada keyakinan. Ada keyakinan yang begitu luar biasa bahwa dia akan memenangkan pertandingan ini. Dia melihat Goliat tidak dengan kasat mata jasmaninya. Dia melihat Goliat tidak dengan cara pandangnya. Dia melihat Goliat tidak dengan hikmatnya, kepintaran, kepandaiannya. Tetapi dia memandang Goliat dengan perspektif yang baru. Yaitu perspektif Tuhan. Bahwa Tuhan akan menolongnya. Secara manusia dia kecil. Secara manusia dia tidak dianggap. Secara manusia dia tidak punya pengalaman. Tetapi dia percaya bahwa ada Yesus Tuhan yang sanggup menolong dia. Melepaskan dia. Keyakinan-keyakinan ini didasari karena pengetahuan Daud akan Tuhan. Daud yakin dan percaya bahwa Tuhan yang sudah melepaskan dia dari tangan singa dan beruang. Tuhan yang sama juga mampu melepaskan dia dari tangan Goliat. Jadi keyakinan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang hari ini percaya. Tapi landasan dasar Daud percaya adalah karena dia tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sudah seberapa banyak kita menjadi Kristen, sudah seberapa lama kita menjadi Kristen, itu tidak menjadi jaminan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memahami Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus itu dengan benar. Pengalaman murid-murid tadi dalam kitab Markus, kita melihat bagaimana penyembuhan, bagaimana tanda mujizat, tanda heran. Mereka lihat, mereka sendiri alami, mereka sendiri rasakan. Ketika angin ribut datang, mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengabaikan Tuhan. Tetapi dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, Raja Daud, dia tahu persis siapa Tuhannya. Dia tahu bahwa Tuhannya adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, maka dia mampu menolong. Karena dia hidup, maka dia mampu menyelamatkan. Seberat apapun pergumulan, seberat apapun tantangan, seberat apapun persoalan hidup yang dialami, dia hadapi, dia tahu bahwa dia Allah, dia adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup ini mampu mengalahkan Allah-Allah yang mati. Dia melihat Allah orang Filistin adalah Allah-Allah yang tidak hidup. Bagaimana menggertak Allah-Allah yang hidup, Allah yang hidup di Israel. Karena itu dia dengan keyakinan penuh bahwa Allah yang hidup ini sanggup melepaskannya dari berbagai macam pergumulan hidup. Ayat yang ke-37, 35 sampai 37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Jadi kebenaran firman Tuhan adalah bahwa keyakinan untuk menang ini sangat amat penting. Iman berbicara tentang
sesuatu yang belum terjadi. Tetapi karena dia punya keyakinan kepada Allah yang hidup. Dia punya keyakinan kepada Allah yang hidup. Dan juga punya pengalaman bersama Allah yang hidup ini. Yang sudah melepaskan dia dari singa dan beruang. Dia percaya, dia yakin bahwa Allah yang sama yang sudah melepaskan dari tangan singa dan beruang mampu menolong dia, mampu melepaskan dia, mampu membebaskan dia, mampu memulihkan dia, bahkan mampu memberikan kemenangan kepada dia di dalam melawan Goliat. Hari ini saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah berapa lama kita bergumul? Sudah berapa lama kita ada di medan pertempuran? Dan kita pingin undur dari Tuhan. Kita pingin menyerah. Kita pingin lari sama seperti bangsa Israel. Pesan firman Tuhan hari ini. Ada Allah yang hidup. Yang kita kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia mati. Dia bangkit. Dia memberikan hidup. Karena dia hidup, dia memberikan kepastian. Kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Roma pasal 8 ayat ke-31 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan di sana dengan jelas. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Jika Yesus ada di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Tidak ada. Penderitaankah, penganiayaankah, ketelanjangankah, sakit penyakitkah, kelaparankah? Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya rindu untuk bacakan ayat ini kepada kita semua. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan berkata demikian. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan mampu memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu kuasa pun di bawah kolong langit ini yang mampu memisahkan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita punya pergumulan, hari ini kita punya persoalan yang datang silih berganti dalam diri dan kehidupan kita. Firman Tuhan menjamin keberadaan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Daud sadar benar bahwa Allah ada di pihaknya. Dia tidak takut. Dia maju dan dia memperoleh yang namanya kemenangan. Dia memperoleh yang namanya kelepasan. Dia memberikan kemenangan. Tidak hanya bagi diri dan hidupnya, tetapi juga bagi bangsa Israel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian yakin akan penyertaan Tuhan. Yakin akan pertolongan Tuhan. Dia yang sudah menolong saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di hari-hari yang sudah kita lalui. Bulan-bulan yang kita lalui. Tahun-tahun yang sudah kita lalui. Allah yang sama juga. Kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat yang ke-8 firman Tuhan di sana berkata. Yesus Kristus Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang berubah sehingga kita mengalami kekalahan adalah seringkali saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak meyakini Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Pesan firman Tuhan hari ini. Yakinilah kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar kita tetap menang bersama Yesus Kristus Tuhan. Poin yang ketiga Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu adalah otoritas Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup dalam otoritas Tuhan. Hiduplah di dalam otoritas Tuhan. Ayat yang ke-37 Bapak Ibu. Firman Tuhan di sana berkata, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu.
Bahkan ayat 35. Sorry. Ya, ayat 37 ya Bapak Ibu ya. Dan ayat selanjutnya di ayat yang ke-45. Firman Tuhan di sana berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agar kita menang bersama Yesus Kristus Tuhan, maka kita harus hidup di dalam otoritas Tuhan. Orang-orang yang berkemenangan, Bapak Ibu, ketika kita membaca di dalam bagian firman Tuhan ini, ada dua sikap yang ditunjukkan. Sikap yang pertama adalah sikap Saul. Saul begitu luar biasa, dia mempersenjatai orang-orang Israel dengan apa? Senjata-senjata. Saul mempersenjatai barisan-barisan. Saul mengandalkan barisan-barisan tentaranya. Saul mengandalkan semua yang dia miliki. Berbeda dengan Daud. Daud tidak mengandalkan apa-apa. Dia mengandalkan hanya apa? Tongkat. Ada sarana yang digunakan oleh Daud, yaitu tongkat dan 5 buah batu. Dan ketepel. Dia hanya mengandalkan itu. Ini kontras. Dua sikap yang sangat kontras. Satu sisi Saul mengandalkan senjata. Ini hal yang sangat amat realistis. Siapapun ketika terjun di medan peperangan, itu sudah pasti harus mempersiapkan prajuritnya, harus mempersiapkan pasukannya, harus mempersiapkan alat-alat yang akan digunakan, dipakai untuk memukul musuh-musuh yang ada. Dan ini semua sudah dipersiapkan secara matang oleh Raja Saul. Tetapi realita yang terjadi, sesuatu yang terjadi justru jauh berbeda dari yang kita pikirkan. Segala kecanggihan yang mereka persiapkan, tentara barisan yang sudah dipersiapkan, barisan tentara yang dipersiapkan menjadi tidak berdaya. Barisan tentara Israel menjadi galau, menjadi tawar hati, menjadi cemas, bahkan menjadi takut. Semua sarana yang mereka andalkan, semua sarana yang mereka gunakan, semua sarana yang mereka pakai, justru tidak memberikan efek kepada Goliat. Tetapi justru sebaliknya, mereka mendapatkan yang namanya tantangan dan ancaman. Daud berbeda. Walaupun alat seadanya, dia mengandalkan Tuhan. Dia hidup di dalam otoritas Tuhan. Dia tahu bahwa segala sesuatu terjadi, Tuhan izinkan terjadi. Tidak secara kebetulan. Dia tahu bahwa Allah yang berdaulat. Dia mempercayakan seluruh totalitas kehidupannya kepada Allah yang hidup. Dia tahu bahwa Allah berdaulat atas hidupnya. Walaupun dia kecil, walaupun dia diremehkan, walaupun dia dianggap anjing, walaupun dia dihina. Walaupun dia tidak berpengalaman, dia tahu bahwa ada Tuhan. Dia sadar dan dia menyerahkan seluruh totalitas hidupnya. Dia tahu bahwa ada otoritas Tuhan. Ketika otoritas Tuhan itu menaungi dia, kuasa apapun tidak akan mampu memisahkan dia dari tangan Tuhan. Pelajaran penting bagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian pada kesempatan hari ini. Jangan pernah kita mengandalkan manusia. Seberapa banyak orang hari ini menjadi kecewa, menjadi putus asa, menjadi hilang harapan, menjadi pesimis, meninggalkan Tuhan, jauh dari Tuhan, karena lebih mengandalkan manusia, bukan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan di sana berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah.
Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semat bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keputusan yang luar biasa diambil oleh Daud. Dia tidak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan Tuhan. Kemenangan demi kemenangan atas masalah hidup, atas pergumulan hidup, atas persoalan hidup, atas sakit penyakit, atas keuangan mungkin yang hari ini mengalami masalah keuangan, ekonomi karena terdampak dengan COVID-19. Kita yang mungkin hari ini bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan studi, bergumul dengan masa depan anak-anak kita, bergumul dengan masa depan kita sendiri. Kita galau, kita bingung karena situasi yang belum kondusif. Mari hidup di dalam otoritas Tuhan. Hidup di dalam otoritas Tuhan artinya apa? Kita beriman bahwa tangan Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi. Dia juga yang memelihara hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, burung pipit di udara tidak pernah menabur, tidak pernah menanam. Tetapi hingga hari ini firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan burung pipit yang dijual di pasar tidak punya harga. Tuhan tidak pernah membiarkan dia mati kelaparan. Apalagi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang Tuhan mau, yang Tuhan rindukan, yang Tuhan inginkan. Matius pasal 11 ayat 28. Diajarkan Yesus di sana. Supaya kita mau berkemenangan. Hidup di dalam otoritas Tuhan. Yesus mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun masalahmu. Apapun pergumulanmu. Apapun persoalan. Yesus berkata, marilah kepadaku. Hai engkau yang meliti lisu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan sejati Bapak Ibu. Itu hanya datang dari Tuhan. Yesus Kristus. Kelegaan sejati tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Segala sesuatu yang diberikan oleh dunia ini sifatnya semu dan sementara. Sifatnya hanya sesaat. Tetapi yang datang dari Tuhan sifatnya abadi. Pada akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, akhirnya Efesus 6 ayat 10. Saya rindu bacakan bagi kita sebagai firman Tuhan menutup bagian kebenaran firman Tuhan ini. Kita ada di dalam perjuangan. Perjuangan kita tidak akan bisa memenangkan perjuangan demi perjuangan. Hidup tanpa mengandalkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan. Karena itu Efesus 6 ayat 10 firman Tuhan berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tidak putus-putusnya, untuk segala orang kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita memperoleh kemenangan bersama Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, jangan berfokus kepada raksasa-raksasa yang saat ini datang menyerang hidupmu. Tapi berfokuslah kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki keyakinan untuk menang. Masalah, pergumulan, persoalan boleh datang silih berganti. Tetapi pasti akan ada solusi ketika kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir, agar kita menang, hidup di dalam otoritas Tuhan.
Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati.